alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, karena rahmat dan karunia Allah, kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semangat tekad kita dari rumah berangkat ke masjid ini menjadi bagian jalan menuju keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bersalam, mudah-mudahan terlimpah iman kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan warisan agung pada kita sekalian. Siapapun yang senantiasa bertekad untuk mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan hidup, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam majelis ini luar biasa, akan melahirkan sesuatu yang luar biasa pula. Di samping tekad silaturahim, silaturahim ini hal yang sangat mulia. Banyak bapak-bapak yang sudah sepuh itu merasa kangen, ya, rindu tidak bertemu dengan sahabatnya. Maka di rumah Allah inilah kita bisa bertemu, bisa silaturahim. Dan mudah-mudahan majelis mulia seperti ini tidak hanya silaturahimnya, tapi kaya akan inspirasi. Dalam pertemuan ini akan melahirkan inspirasi, ide-ide yang indah, yang mulia. Ini yang perlu senantiasa kita tanamkan. Ada apa dan kita akan bagaimana. Oleh karena itu, di saat teman-teman menanyakan apa Pak tema dalam pengajian ini, ya, saya juga bingung, ya, apa ini, ya. Maka kami ingin mengajak untuk membuat, ya, pola pikir kita dengan ide yang mulia, yaitu lahirnya generasi robbani yang menjadi dambaan umat. Ini kalau terus, ya, kita gambar, ya, maka ide ini nampaknya sederhana, tapi begitu besar yang harus kita perbuat. Jadi kita akan berpikir semangat perubahan.
Kata para ahli di negeri kita ini tahun 2045 itu dikenal dengan sebutan Indonesia Emas. Konon rencana pemerintah itu di Indonesia Emas. Di Indonesia usia 100 tahun kemerdekaan akan menjadi negara maju. Mungkin kalau kita berpikir tentang adil, mungkin harapannya itu tahun 2045 Indonesia itu akan mencapai pada kehidupan yang berjatun thayyibatun warobun robun. Harapannya. Pertanyaannya kemudian kita besok kira-kira 2045 itu kalau kita ibaratkan bermain bola, kita ini menjadi pemain apa penonton? Kita jadi pemain apa penonton? Kalau jadi pemain, sudahkah kita menyiapkan calon pemain itu di tahun 2045? Nek dijane apa biar alami lahir, apa mungkin kira-kira ini? Kok jadi penonton, jangan-jangan perutnya hanya penonton bonek ya. Penontonnya penonton kelas bonek. Maka ini yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Maka seperti majelis-majelis seperti ini perlu untuk menggugah diri kita. Apa yang akan kita perbuat? Jadi generasi yang akan datang, yang pegang kendali akan datang itu kami sebutkan sebagai generasi robbani. Generasi yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Disebutkan dalam Al-Quran, kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Orang-orang yang tidak menyukai para pendeta ya. Tapi dia berkata, hamba-hamba Allah yang ini itu diajak, jadilah kamu pengabdi Allah. Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Di surat Ali Imran 179. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Buya Angka memberikan penjelasan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, bahwa nabi-nabi hanya mengajak agar manusia, umatnya berhubungan langsung dengan Allah. Nabi hanya sebagai penunjuk jalan, mengajari bagaimana cara manusia, umatnya mendekati Allah dengan melakukan zikir, salat dan ibadah lain yang diajarkan oleh Allah dengan perantaraan Rasulnya. Nabi tidak menyuruh pengikutnya menjadi budak-budak penyembah Nabi, tetapi menuntun agar manusia menjadi keluarga yang sangat dekat kepada Allah. Ajaran yang taqarrub ilallah ini yang ditekankan pada misi Rasul. Karena itu mari di era awal tahun 90-an itu muncul istilah generasi robbani. Ya, terdapat beberapa riwayat tentang robbani itu menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
Pak Robani sebagai generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan ilmu hikmah, dan mereka mendidik dengan dasar ilmu. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Zubair, Robbaniun adalah orang yang berilmu dengan mengajarkan ilmunya. Maka kami ingin mengajak untuk berpikir melahirkan ide, melahirkan gagasan, melahirkan gerakan. Bagaimana kira-kira indikasi lahirnya generasi robbani? Tidak-tidaknya ada 7 indikator untuk melahirkan generasi robbani. Yang pertama, tu'allimunal kitab, mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran. Bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan datang yang bisa belajar dan memahami Al-Quran. Mungkin dari pribadi-pribadi orang tua sudah bertekad, anak saya akan saya antarkan agar memiliki kemampuan di bidang ad-din ini. Mungkin ya, tidak ada orang tua yang tidak begitu. Karena orang tua itu bagian dari penggalan zikirnya, wa aslih li fi dzurriyyati, agar Allah itu memberikan kebaikan, kesalehan kepada kita yang mengalir sampai pada anak keturunan kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan itu setiap saat kita munajatkan kepada Allah. Kira-kira begitu ya Bapak. Karena perintah Al-Quran, hamba-hamba Allah yang sudah dewasa itu sebagai penghormatan dan penghargaan atas perjuangan orang tua kita, bapak ibu kita. Ibu begitu susah payah, mulai dari mendidik sampai dari rahim sampai lahir, sampai menyusui, sampai menyapai, sampai mendidiknya. Bapak juga begitu susah payahnya menghidupi, mencari kehidupan untuk menghidupkan, untuk membesarkan anak-anak kita dengan biaya yang tidak kecil. Maka harapannya dalam Al-Quran diperintahkan kita ini sudah mencapai dewasa, puncak kedewasaan usia 40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Rabb, ya Allah, tunjukilah, bimbinglah aku, berilah aku ilham agar kami ini pandai bisa bersyukur atas karunia yang telah Engkau berikan. Karunia yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada karunia yang Engkau berikan kepada ibu bapakku. Dan aku dapat beramal soleh, berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah kesalehan, kebaikan yang mengalir sampai pada anak keturunanku. Sungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sungguhnya aku orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Ini tuh betuilaika wa ini minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Inilah yang harus kita pikirkan. Jadi orang-orang yang tu'allimunal kitab,
Sudahkah kita berpikir membuat peta bagaimana kita akan mempelajari, mengkaji Al-Quran dari yang sepuh sampai pada anak-anak? Sudahkah kita punya majlis-majlis taklim, jamaah-jamaah kecil yang mungkin tidak tiap hari tapi seminggu sekali untuk berkumpul? Saya itu punya jamaah, tidak banyak. Sebagai contoh saja ya, jamaah saya itu dulunya 19, sekarang tinggal 11 karena meninggal dan karena mutasi ya, pindah penduduk. Ada 1-2 orang itu mulai rasa-rasanya, tinggal 11. Mulai dari ngaji tahsin, memperbaiki bacaan, sudah ada mungkin 5-6 tahun. Saya katakan, kan sudah lulus toh Bapak, ini sekarang naik kelas. Naik kelas, kita naikkan kelasnya, tidak hanya membaca, tapi kita belajar tafsirnya. Karena banyak orang sepuh, orang Jawa ngajaknya itu pakai kitab Al-Ibris, ayo-ayo. Lama gue bingung, gue dorai somoco ya. Lama-lama buku pocong meripat, bisa. Lama-lama sekarang lancar. Nggak ngaji itu kangen. Kapan kok prei ngaji di mana? Jadi setiap malam Jumat keliling ya, dari rumah ke rumah. Ini dalam rangka apa? Doa limunal kita. Ini yang tua, yang anak-anak bagaimana? Yang anak-anak ini harus dikonsep matang, tidak tertinggal. Kalau tidak, di tahun Indonesia Mas kita jadi penonton, tidak akan jadi pemain. Anak-anak kita siapkan dari sekarang, mulai dari PAUD-nya, MI, SD-nya, SMP, MTS-nya, SMA, SMK, aliyahnya, siapkan matang. Sudahkah kita siapkan seperti itu? Saya pernah ya, produk gemes ya, tanya di sebuah sekolah, Mas, guru Al-Islam ya, saya tanya, di sekolah ini yang belum bisa baca, yang sudah bisa baca Al-Quran berapa? Sekitar 20% Bapak, karena ini bukan warga kita semua. Saulan kas takoni pangga 20%, jadi sampai ini megawi apa enggak? Maka ini harus ada program yang matang di sekolah kita. Di mana saja, ayo mulai anak-anak tanamkan itu. Ini harus dimatengi betul. Kalau perlu program tuntas. Artinya apa? Anak pulang sekolah tidak ada beban apa-apa. Pengetahuan umumnya, pengetahuan agamanya sudah tuntas di sekolah, dilanjutkan esok pagi. Saya pernah melihat di sebuah sekolah dasar. Itu ada anak itu kok berdiri diam melihat temannya berwudu. Saya tanya gurunya, Pak, kok ada yang berdiri tidak berwudu? Pak, itu sudah kelas tertinggi dan itu bagian mengawasi adik-adiknya yang kalau wudunya belum benar. Dia akan mengingatkan. Masya Allah. Ini, ya apa murid sedikit? Tidak, mereka tidak sedikit. Muridnya itu hampir 2163 muridnya itu luar biasa. Ini dalam rangka apa? Untuk alimunal kita. Berapa anak kita yang sudah bisa baca Al-Quran di sekolah kita, di SDMI kita? Ada target, ada targetnya. Sudahkah seperti itu? Alhamdulillah ya,
di SD Muhammadiyah 18 kali baru itu kapan hari wisuda. Nah, wisuda anak yang sudah hafal juz 30. Alhamdulillah. Dalam rangka ini doa lingkungan kita. Jadi generasi ini harapannya itu selalu mengajarkan Al-Quran sehingga menjadi agen pembaharuan, agen pengajuan berkemajuannya, mengubah masyarakat yang tidak mengetahui Islam menjadi memahami Islam, mengubah masyarakat menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Tindakannya, pola pikirnya, perilakunya, semua itu sudah luar biasa. Maka kayak hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Umamah, qala Rasulullah SAW, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa aqalillah wa manalillah faqad istakmalal iman. Ini mission kita. Dengan mengajarkan kitab itu harapannya akan tercapai pribadi-pribadi yang Islamnya benar. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak karena Allah, maka sempurnalah imannya. Ini yang perlu. Maka mari gagasan menciptakan, memasyarakatkan, membumikan Al-Quran, mari kita buat satu rencana yang kita laksanakan, mulai mengumpulkan orang tua-tua, anak-anak, kita siapkan yang matang. Sudahkah kita punya lembaga untuk itu? Kalau belum punya, digagas, diciptakan. Dan ini kalau belum punya, udah punya, alhamdulillah, besarkan. Ini. Jadi luar biasa. Insya Allah kalau usia dari PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMK, SMA, MA mateng adinnya, maka untuk menyalurkan pribadi-pribadinya di semua jajaran perguruan tinggi, mereka sudah matang. Maka yang perlu kita siapkan betul-betul mulai dari PAUD-nya. Apa target adinnya di PAUD itu? Mungkin tahfidznya mulai digagas, dikembangkan, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadrusun. Untuk melahirkan generasi robbani itu, matang Al-Qur'annya ya tadi, walimunal kitab, kemudian mengajarkan, menyampaikan, mendakwahkan. Karena dengan ilmu iman, ilmunya, amalnya, dakwahnya, maka perlu tadrusun, mempelajari kitab. Generasi ini selalu belajar dan belajar, dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Generasi modern ini siap berubah manakala menemukan sikap hidup yang bertentangan dengan Al-Quran. Mereka akan tegas. Ini generasi tadrusun, generasi yang literasi, suka membaca. Ada anak muda kita yang saben harinya itu membaca lebih dari 5 kitab. Alhamdulillah sekarang mendapatkan tugas belajar S3 di Australia. Itu kader kita. Ini untuk mengembangkan semuanya. Ini. Maka kalau kita sudah berbicara
Din itu bukan harus menjadi tanggung jawabnya guru agama ya, guru al-Islam, tapi semua konsep, punya konsep semua ilmu manfaatkan untuk mengembangkan itu. Ada sebuah SMA itu SMA Trend Science. Itu lebih mengembangkan sainsnya. Tapi targetnya apa? Anak-anak SMA Trend Science itu tamat sudah hafiz Quran. Di Seragen, Jawa Tengah. Tadrusun. Siapa? Itu yang mempelopori Profesor Dr. Insinyur Agus Purwanto, guru besar ITS Surabaya. Jangan tadrusun. Maka kata pendiri Muhammadiyah itu, belajarlah, sekolahlah, jadilah dokter, jadilah guru, jadilah insinyur, tapi untuk kembali apa? Kepentingan persyarikatan, untuk dakwah. Tadrusun. Ini kalau menurut saya yang perlu menjadi yang ditekankan betul. Saya melihat di Banyuwangi itu nafsu bacanya rendah. Indikator yang saya lihat itu toko buku di Banyuwangi itu enggak ada yang sehat. Gramedia yang besar di luar Banyuwangi, di Banyuwangi sepi dari pembacanya. Semangat literasi kita rendah. Maka mari tadrusun. Kiai Hajid itu mendidik anak-anak, Kiai Hajid ya. Itu tidak banyak, makanya dikatakan pengajian kolil. Mergo muridnya sedikit, hanya 11. Tapi sungguh-sungguh ternyata pada 11 ini lahirnya bisa mewujudkan satu gerakan yang luar biasa. Ini di bidang tablignya, ini bisa ngurus rumah sakit, ini bisa ngurus sekolahan. Tadrusun. Ini maka mari semangat membaca. Ini yang perlu digeladi pada anak-anak kita. Di sekolah-sekolah kita ini, di tempat kita ya, ini banyak guru yang belum tertarik ya. Sebenarnya gampang, anak itu disuruh baca tapi ya dipaksa. Setelah itu suruh baca buku, diberi tugas, ditanyakan apa yang dibaca, siapa yang ada dalam buku itu, insya Allah. Kalau ngomong nih ayat Al-Quran, ini tugas besok ya, kamu berangkat ke sekolah pagi, nah, nyodorkan hafalan apa, Al-Ma'un misalkan. Itu insya Allah. Ini tadrusun, semangat untuk mempelajari, belajar membaca. Ini penting. Kenapa? Ilmu itu akan kita dapat dengan membaca. Membaca. Sekarang ini membaca fasilitasnya sudah beragam, tidak hanya buku. Di dunia digital sudah banyak kitab yang bisa kita buka, kita baca. Kak pun delok TikTok kayak. Suami lihat Google tapi tidak pernah untuk melihatnya.
Di dunia digital banyak kitab yang bisa kita baca, bisa kita ambil. Ini yang kedua, tadrusun. Yang ketiga, mawahan, tidak lemah mental, tidak mudah goyah, nggak mudah putus asa, nggak gampang malas ya. Maka kita dalam zikir kita di pagi maupun petang itu mohon pada Allah, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari sikap malas dan kejelekan keburukan di hari tua. Ya, nek tua getun ya. Biyen nome kok gak padeng bahasan tua, nah itu. Ini malas, lemah, loyo, putus asa. Jadi harus tegar, gagah, gagah. Kita tertantang menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Anak-anak ini kita ciptakan begitu, sehingga tegar anak-anak kita menghadapi tantangan. Dan itu perlu pembelajaran. Mawahan, gak lemah mental ya. Semua tantangan itu tanamkan di hati anak-anak kita yang beriman itu dengan sabar dan istiqomah. Karena tantangan ya, lawan-lawan kita ini juga sama. Ditanamkan ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman bersabarlah, kuatkan kesabaranmu. Kenapa? Tantangan kita di hadapan kita juga akan menjaga dengan kesabarannya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Sabar menghadapi lawan-lawan kita, tantangan-tantangan kita. Insya Allah kemawahan. Yang keempat, mad'ufu, tidak lemah fisiknya. Sehat secara fisiknya. Ada anak-anak muda yang kreatif tapi enggak di Banyuwangi, di Kabupaten Banyumas, di Kota Purwokerto. Di sana itu ada sekolah yang fokusnya itu olahraga. Kebetulan ada cucu saya yang di sana sekolah. Jadi yang punya keinginan sepak bola, matangkan sepak bolanya, matangkan bulu tangkisnya, semua dimatangkan. Di samping menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan hafiz Quran. Luar biasa, dijaga fisik sehat. Jadi sehat. Di Surabaya ada itu. Sekolah yang khusus ya. Maka sehat itu penting. Nah, ini kita tanamkan ya. Fisiknya, rohaninya. Kenapa? Kita ini sudah diperingatkan dalam hadis Rasulullah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minil dhaif. Itu mukmin yang kuat itu lebih baik
dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Walaupun wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Allah itu maha segalanya. Itu luar biasa. Allah itu maha segalanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam sebuah hadis qudsi, begitu indahnya perhatian Allah kepada hambanya yang di saat membaca Al-Fatihah itu. Di saat kita sholat membaca Al-Fatihah itu tidak dibiarkan oleh Allah. Di saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa Allah yang disampaikan? Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku kembali memujiku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu, hanya pada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Apa yang diminta aku kabulkan. Maka kalau sholat baca Al-Fatihah itu ya yang bagus, yang menyenangkan, yang indah. Maka tidak ayal karena khusyuknya Kiai Haji Mas Mansur itu di saat membaca Al-Fatihah sering menangis. Sering menangis. Ini. Jadi segala urusan kita sebelum diserahkan kepada yang lain, serahkan kepada Allah. Dan jangan wa inna asobaka syai'un falatakul, lalu atifa'atu kana kaza wa kaza. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tapi walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena fa innal taftahu amal syaitan. Karena ucapan seandainya umpamanya saya tidak begini tidak begitu, itu akan membuka pintu perbuatan setan. Ini hal yang perlu terus kita kaji, kita persiapkan. Tugas kita yang kelima, mastakan, tidak menyerah. Gampang pasrah, yang megai sidik-sidik gak iso wis bene wis. Generasi tidak mudah menyerah untuk menegakkan kebenaran. Dalam rangka menegakkan kebenaran ini enggak putus asa. Adanya menang dan kalah dalam memperjuangkan yang benar. Bahkan sahabat Nabi SAW merupakan mutu iskariman au mujahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau yang sepuh-sepuh itu ingat dengan Profesor Kasman Singodimejo, musuh-musuhnya menyebut lion on the table. Itu waktu di penjara itu nulis bukunya apa? Pengalaman di 3 penjara. Satu kalimatnya yang tidak saya lupakan itu, orang sudah berjuang
berusaha, berkorban, menang masuk istana, kalah masuk penjara. Itu Kasman Simodin pernah pengalaman di 3 penjara. Ditahan di 3 penjara. Ditanya itu yo ayem yo seneng. Orang itu kalau berbuat kebenaran di ruang yang kecil pun akan terasa luas. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam itu. Allah akan melindungi kita. Allah akan menjaga hambanya yang soleh yang berjuang menegakkan agamanya. Kisahnya Buya Hamka waktu di penjara. Itu setiap malam di gang menuju penjara Buya Hamka itu ditunggu polisi. Tiap malam. Tapi tidak lama-lama nggak ada polisi. Suatu hari Buya Hamka itu sakit, itu dalam tafsir Al-Azhar itu cerita. Karena sakit maka ada perawat yang merawat itu datang sambil menyampaikan begini, Buya, biasanya kan ada polisi ya di meja itu. Iya, kenapa? Sekarang kan tidak ada, Buya. Kenapa? Katanya polisi, Buya, itu kalau tengah malam di kursi itu ada orang yang berbaju putih itu di situ itu. Ya, nggak berani ya. Masya Allah, tegar, jaga oleh Allah, mungkin malaikat Allah. Iskariman aumud syahidah. Ini tidak pernah menyerah. Untuk melahirkan generasi robbani yang tak pernah menyerah, gagah. Ini perlu dipersiapkan, perlu dilatih. Mentalnya, imannya, ketakwaannya dijaga betul. Yang keenam, muhasabah. Anak ini dilatih untuk senantiasa mengkaji ulang apa yang telah dilakukan. Mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Apa saja. Jika berhasil, bersyukurlah. Maka belum berhasil, tentukan langkah lain agar berhasil pada masa mendatang. Ini berhasil atau gagal. Kalau berhasil bersyukur, kalau gagal jangan patah semangat. Jangan mengendorkan semangat. Jalan terus, kembangkan terus. Ini semua saja, langkah apa saja, dan gerakan apa saja, itu senantiasa ada koreksi diri, muhasabah, baik secara pribadi maupun kolektif. Jamaah kita perlu terus kita kaji, kita teliti. Saya pernah bertanya di sebuah masjid, waktu ngaji begini ini saya tanya, Bapak, ibu-ibu, kira-kira 10 tahun lagi masjid ini masih ada apa tidak ya jamaahnya? Oh masih Pak, masa nggak ada? Karena terus terang saya was-was bapak-bapak. Karena yang hadir ini semuanya sepuh, nggak ada yang muda. Jangan-jangan 10 tahun lagi udah nggak ada ini. Karena yang hadir tua-tua semua, nggak ada yang muda. Ini. Maka saya ini pernah ya ada jamaah di tempat saya itu, kalau udah jamaah pengajian itu rumahnya semua dikunci Bapak. Mulai bayi yang masih kecil sampai remaja itu semua hadir dalam pengajian itu. Luar biasa. Saya katakan kalau rame atau nangis Bapak Ibu biarkan, itu bagian dari dinamikanya pengajian jamaah. Enggak, orang sekarang kadang-kadang ngaji nggak diajak, repot itu. Jangan itu. Ini hal yang
itu semua akan dikaji begitu. Saya kemarin itu ketemu para petani. Kira-kira sawah di negeri ini 15 tahun lagi sudah nggak ada yang tertanami. Karena sekarang ini yang ke sawah tidak ada anak muda, yang ada hanya orang tua-tua. 15 tahun lagi sudah sekeng ya. Maka mari muhasabah. Dakwah kita selalu dikoreksi. Masjid kita ini jadi dikoreksi semua. Ini muhasabah. Dikoreksi. Masjid ini atau musola ini sholatnya bagaimana? Sudahkah 5 waktu sholat untuk berjamaah atau masih malam saja? Semuanya di muhasabah. Anak-anak kita ternyata yang sudah bisa baca Al-Quran sekian persen, yang belum sekian, maka harus bagaimana? Bapak-bapak kita ini belum tertangani, ayo kita kumpulkan, kita himpun. Kita himpun. Ternyata yang pernah saya sampaikan di sini ini, sampai sekarang ini muridnya semakin banyak. Musolanya hampir tidak muat. Gara-gara apa? Ada orang sambat, seorang ibu itu sambat tidak bisa baca Al-Quran. Maka kumpullah ibu-ibu itu di sebuah musola. Dan sekarang semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Sekarang ini sudah ngajinya tafsir. Luar biasa. Musolanya itu penuh. Tiap hari ternyata bisa ngaji begitu. Luar biasa. Ini yang ketujuh, rojawah, penuh harap kepada Allah. 7 yang dapat melahirkan generasi robbani ini. Semua sudah kita rencanakan matang, maka harapan kita tidak lain hanya kepada Allah. Usaha yang maksimal kita lakukan harus selalu diiringi doa. Harapan kepada Allah agar mengabulkannya. Istighfar, mohon ampun apabila melampaui batas. Banyak beristighfar kepadanya. Atau mohon pertolongannya. Ini luar biasa. Dan mohon pertolongan apa yang kita minta itu indah. Indah. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, ini ayo. Jangan tinggalkan anak-anak kita dalam hal-hal yang tidak matang adinnya. Siapkan anak cucu kita untuk menjadi generasi robbani. Indah. Misalkan saya sudah baca doa tadi yang saya baca. Tiap hari Rabbana balana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon ya kepada suami, istri, anak cucu itu menjadi hamba-hamba yang menyenangkan hati. Didelok itu menyenangkan. Kita ingin keluarga kita, keturunan kita itu orang yang suka menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini ketujuh ini. Karena itu dari 7 ini menurut bapak-bapak ya, menurut bapak-bapak saya ingin mengingatkan kembali kepada bapak-bapak ya. Menurut bapak-bapak ini monggo nanti dijawab. Jawaban ini kata panitia akan mendapatkan hadiah ya.
Dia umroh ya. Iya umroh ya. Milad Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang ke-99 beberapa saat yang lalu itu mengevaluasi jamaahnya, karyawannya yang betul-betul tadi itu alimun alkitab. Ternyata ada 12 orang yang hafal bukan 30 juz 30. Ada 12 orang yang hafal juz 30. Langsung oleh direktur diberi piagam penghargaan untuk berangkat umroh. Luar biasa. Ini karena itu Bapak-bapak, Ibu, pertanyaan saya sederhana. Dalam rangka kita belajar, jadi supaya kita ini tidak lemah mental, nggak putus asa dan sebagainya, kita membaca apa yang tadi saya bacakan. Tadi sudah saya sebutkan ya, Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Bapak Ibu monggo, surat berapa dan ayat berapa itu? Oh ya, monggo. Iya, 100 untuk ibu siapa? Oh ya, itu panitia Bu Indah ya. Ini yang ibu-ibu ya, yang bapak-bapak. Yang bapak-bapaknya. Di dalam menghimpun anak-anak ini ya, menghimpun anak-anak ini, bapak-bapak coba kalau jenengan membimbing anak-anak ya, yang enak kan coba kalau bapak-bapak duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud membaca. Coba artikan bacaan itu dalam bahasa Indonesia. Monggo Bapak. Bacaan duduk di antara dua sujud, coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Monggo. Oh iya, monggo Pak. Ya. Ya, gimana? Betul? Alhamdulillah. Kan bacaannya macam Bapak siapa? Oh ya. Begini ya, itulah indahnya. Apa yang kita baca itu supaya dipahami. Di tempat saya itu kalau pengajian diawali bacaan sholat diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Jadi asik begitu ya. Ya Allah, duh Gusti mugi ngapunten ing kula, mugi ngasi ing kula, mugi nyekapi ing kula, mugi paring pitutur dhateng kula, mugi rezeki ana ing kula. Wah, luar biasa ada bacaan kan? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau bacaan itu dapat kita resapi enak begitu.
enak. Arab ke susu-susu itu iman-iman yang gitu ya. Nah, ada buku kecil dari Majelis Tabligh, mungkin Bapak sudah punya, untuk menciptakan generasi rohani yang seperti tadi. Maka ada buku yang bisa kita kaji, yaitu 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas. 9 kebiasaan emas ini kita laksanakan. Ya, ini karangan Dr. Agus Sukoco, Majelis Tabligh di tahun 2005. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang tegar untuk melaksanakannya. Yang pertama, tertib sholat. As-sholatu alal waktiha, nggak tahu molor waktunya ya. Nah, sana ada dalam kondisi ada spesialisasi imam itu, makmum itu masbuk, enak itu. Ada yang spesial masbuknya. Alah masbuk itu penting kan jamaah ya, itu repotnya kan menurutku ya. Ini dalam rangka generasi rohani, anak-anak kita didik. Sholatnya ini waktunya, bacaannya, khusyuknya ini ya. Ini. Kalau jenengan pernah ikut jamaah yang imami itu Ustadz Ibnu Juraimi ya, almarhum itu ya. Dulu tuh pernah, mungkin Bapak yang pernah ikut di Banyuwangi itu ya, sholat tahajud itu jam 1 malam itu berakhir subuh. Kabeh do genang-genang bae aku ngantuk apa ya. Ini. Begitu tartilnya pelan, nggak panjang-panjang suratnya. Tapi setiap ayat itu berhenti, ada jedanya. Masya Allah gitu. Sholatnya itu begitu Allahu Akbar ada jeda baru membaca, Masya Allah. Tertib sholat. Dan ini tanamkan pada anak-anak kita. Ini. Maka saya sangat senang waktu pernah berjamaah di Njalen itu ya. Di Njalen itu ada reward hadiah dari takmir, dari para sepuh, anak-anak yang rajin sholatnya diberi hadiah. Luar biasa ini, tertib sholat. Nah sudah, tambahi ojo medit, jangan kikir. Ikuti sholatnya dengan rawatib. Itu ya rawatib. Ini. Rawatib. Nah sudah, ya sambut pagi dengan duha. Mau berangkat dinas, mau ke sawah, mau berdagang, mau ke sekolah, awali dengan duha. Malam nek nonton bola iso tahajud gak isoan lucu ya. Itu kok jam 2 bengi Manchester lawan opo disuwun ya. Tapi tahajudnya ndak bisa. Ayo kita latih. Dan itu pun dipaksakan. Latihan itu menjadi kenyataan enteng kalau berulang tidak putus selama 90 kali. Kepingin bangun jam 3 misalkan begitu ya, terpaksa lama-lama enteng ya. Berapapun kita berangkat tidur jam 3 akan bangun. Luar biasa enteng itu berzikir kepada Allah, luar biasa. Tertib sholat. Ini yang pertama, sholatnya dulu. Nek wis suatu jamaah apa enggak? Jamaahnya di rumah apa di musola atau di masjid? Ya. Ini latih ini. Ini jamaahnya. Jamaah saya itu ada yang rajin Jumatan berangkat masjid pertama. Saya tahu, saya dan dia juga datang. Tapi spesialisasi cagak diemburi dewi. Ini mau bar suat nih ngadu mau memburi nang senden-senden ini. Jangan begitu. Ini tertib sholat. Yang kedua tertib puasa. Bapak-bapak ibu-ibu kemarin puasa ya hari Jumat.
Iya. Puasa enggak? Iya. Kamisnya puasa enggak? Jumatnya puasa Asyura, Kamisnya puasa Tasu'a. Dilatih anak-anak kita. Tapi ini sudah jam 7 ya Bapak. Jadi tolong bisa dibuka kembali, dipelajari sendiri tentang 9 kebiasaan emas. Kebiasaan itu akan muncul kalau semua apa saja berulang-berulang paling tidak 90 kali. Itu teori kesehatan. Kalau sudah itu insya Allah kita akan bisa menjalani semua itu dengan enteng, nyaman. Rindu, ketun nggak ngelakoni. Ini luar biasa, ada 9 ya. Tertib puasanya, tertib izisnya, zakat, infak, sedekahnya, tertib adabnya, akhlaknya, tadarusnya, baca bukunya, menghadiri taklim, kemudian berjamaahnya itu kokoh ya, berorganisasinya kuat, dan yang terakhir itu indah. Semua itu dipikir dengan baik, berpikir positif, berpikir insya Allah kalau 9 itu dijalankan, anak-anak kita benar-benar akan lahir menjadi generasi robbani. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Nasrul minal fathul qarib. Bapak Syirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.